Selamat pagi jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Ungaran yang hari ini boleh bersama-sama mempersiapkan diri melalui ibadah perayaan Paskah yang kita selenggarakan hari ini, baik jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan gedung gereja, demikian juga bagi jemaat yang telah mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan ibadah ini di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih boleh melaksanakan ibadah ini dengan cara yang sungguh luar biasa. Kita punya pengalaman yang baru dengan adanya virus corona yang sedang mewabah ini. Dalam rangka juga kita bersama-sama ikut mencegah penyebaran virus ini. Maka kita selenggarakan ibadah kita ini dengan model live streaming. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah pun juga dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan kita bersama akan beribadah di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan acara di live streaming ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan Allah yang setia dengan segala pekerjaan dan umatnya. Pada kesempatan pagi hari ini, turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan jamahan kuasa Roh Kudus memberkati kiranya ibadah perayaan Paskah Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran, baik yang diselenggarakan di gedung gereja ini, demikian juga yang diselenggarakan di rumah masing-masing. Diberkatilah kiranya ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Pengorbanan Tuhan sempurna untuk kita semua tentunya. Dan hari ini Dia Allah yang sudah bangkit untuk kita semuanya. Dan mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kemana dapat kami pergi selain mencari Engkau dan terus mencari Engkau? Mari kita katakan sama-sama. Sungguh indah.
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yes, Yesus, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya, Kau yang kami sembah, Yesus Allah yang besar, Allah yang meninggikan. Meskipun kami mungkin hanya di rumah Tuhan, tapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa menjaga kami secara luar biasa bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit bagi kami Tuhan, Engkau hidup bagi kami Tuhan. Kami sungguh rasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, baik kami yang di tempat ini maupun jemaat yang di rumah. Kami semua diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Kita percaya bahwa meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita merasakan kebangkitan Tuhan menjadikan kita hidup. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kita mau katakan dengan sukacita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita bangkit. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak bisa tos ya, tapi kita mau bisa kasih gini ya ke keluarga yang ada di rumah. Kasih tos, katakan aku lebih dari pemenang. Ya, tos tapi dengan cara gini. Ya, wah, saya lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa kita umat yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya sukacita yang luar biasa ya. Kita sebagai umat lebih dari pemenang. Namun kita adalah bagian dari bangsa ini. Tentunya kita percaya bahwa bangsa kita ada dalam tangan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyatakan bersama-sama bahwa biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kita Indonesia. Bapa, Engkau memulihkan Indonesia, memulihkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa virus corona ada, tapi kita percaya bahwa sebagai umat Tuhan mari bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Biar Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan Allah yang hidup, peristiwa 2000 tahun yang lalu tidak akan pernah kami lupakan. Sejarah kehidupan, sejarah yang mengukir di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami mengerti kasih setiamu, untuk kami tahu pengorbananmu di atas kayu salib. Dan bahkan pada Sabat hari ini kami boleh mengerti dengan baik bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau menang atas segala maut, dan Engkau buktikan itu kepada setiap kami bagi gereja dan jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur jika kami kembali ada di tengah-tengah persekutuan, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di gereja di tempat ini. Tidak pernah kami berhenti akan karya tangan Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami, untuk kami tetap selalu bersyukur dalam kondisi keadaan yang kami lihat, yang kami sadari betul bahwa ini adalah satu perjuangan dan pergumulan bagi bangsa dan negara kami ini melawan virus corona. Namun kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberkati kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan berperkara tidak hanya kepada gereja Tuhan, tetapi kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Engkau kirimkan malaikat-Mu di surga untuk hadir di dalam keluarga jemaat satu demi satu yang ada, yang saat pagi hari ini bersama-sama dengan kami untuk duduk diam, belajar, menyediakan waktu sebelum kami beraktivitas, untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakai kiranya kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di keluarga kami masing-masing dan di tempat ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di perayaan Paskah di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti kegiatan ibadah dan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini. Masih saya tunggu, barangkali di rumah sedang membuka Alkitab. Memang saya sengaja untuk membangun keluarga Bapak Ibu di rumah, tidak hanya sekedar menjadi penonton di acara ibadah ini, tetapi aktif lewat kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 7, hitungan ketiga mulai. 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup
di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang terakhir, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Sampai sejauh ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tempat ini ibadah live streaming pada pagi ini, saya secara pribadi mengucapkan selamat Paskah kepada jemaat sekalian yang sedang berada di rumah bersama-sama dengan kami untuk kita menikmati suasana Paskah, memperingati Paskah. Tentunya saya rindu kabar baik yang kami dengar dari keluarga Bapak Ibu masing-masing di rumah. Sekalipun tidak bisa untuk kita bertatap muka, tetapi kerinduan kami adalah kondisi dan keadaan Bapak Ibu semua adalah sehat-sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Rasanya terkesan cukup lama. 3 minggu kita tidak dalam suatu kumpulan yang besar seperti yang telah dan pernah kita memiliki satu pengalaman yang begitu panjang dari tahun ke tahun, dan baru tahun ini kita melakukan kegiatan aktivitas kita di rumah, baik itu di kegiatan Permata ataupun kegiatan ibadah raya pada pagi hari. Rasanya cukup berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan kehilangan sukacita? Pertanyaannya adalah, apakah kita akan kehilangan pemaknaan peringatan Paskah pada tahun 2020 ini? Sekalipun kita sedang berada dalam kondisi negeri dan bangsa yang mengharuskan, yang memaksa kita untuk kita berdiam diri, berada di rumah kita masing-masing. Semua orang akan tahu dan mengerti. Kenapa? Termasuk salah satunya adalah gereja-gereja Tuhan harus berada beribadah di rumah tangga, di keluarga masing-masing. Kondisi inilah yang membuat perayaan Paskah tahun ini kita rayakan di keluarga masing-masing. Dan apakah akan kehilangan makna yang sesungguhnya meskipun kita rayakan cukup bersama dengan keluarga kita di rumah tangga kita masing-masing? Dan apakah ada hal yang terhilang di balik suasana kemeriahan, tepuk tangan, sorak-sorai, nyanyian yang terus bergema dan berkumandang, suara alat musik secara bersama-sama, suara dalam ibadah raya yang pernah kita lakukan bertahun-tahun lamanya, membuat menggoncangkan kerajaan Allah. Meskipun kita rayakan dengan cara yang sedemikian rupa sederhana di rumah kita masing-masing, kami berdoa pemaknaan perayaan Paskah pada tahun 2020 ini ada satu pengalaman yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan zaman yang membuat kita harus beribadah dengan cara yang seperti ini. Kalau kita amati dari perikop yang kita baca, khususnya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 7, saya memberikan satu tema khotbah yang seiring dan selaras
dengan tema khotbah nasional yang disampaikan oleh PGI. Saya memberi satu judul, Harapan Baru. Jika kita teliti, kita gali apa yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 7. Bagian yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa Paskah adalah perayaan kebangkitan Kristus dari kematian. Tolong diperhatikan baik-baik, meskipun berulang-ulang kali setiap tahun kita peringati, tetapi hari ini ada roh yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada sesuatu yang baru, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Temanya sama, namanya sama. Paskah adalah perayaan kebangkitan Kristus dari kematian. Dari bacaan di atas, maka sudah sangat jelas bagi kita umat Tuhan bahwa kita tidak perlu ragu-ragu bahwa Tuhan Allah kita yang turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi sama serupa dengan kita. Dia memang telah mati dan tidak perlu diragukan lagi tentang kematian daripada Kristus itu. Bukti kematiannya itu bisa kita lihat. Ia disalibkan. Ketika ia berkata telah selesai, maka dia menghembuskan nafas yang terakhir. Oleh Yusuf Arimatia diturunkan dari kayu salib, diberi kain kafan, dikasih rempah-rempah, dan dikuburkan. Dapat kita bayangkan situasi, kondisi, keadaan pada waktu itu. Ada suasana yang berubah. Perubahan itu sedemikian rupa tajam. Perubahan itu sedemikian rupa besar. Dibalikkan oleh keadaan karena kematian Kristus. Siapa yang mengalami satu perubahan ini di tengah-tengah peristiwa salib, di tengah-tengah peristiwa kematian Kristus? Kalau kita pelajari di dalam Alkitab kita bisa melihat siapa Petrus dan teman-temannya. Ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan dia, keberanian itu mereka miliki. Mereka melakukan kunjungan, mereka besuk, mereka melawat, mereka pergi dari satu kota ke kota lain. Yang dia lakukan adalah memberikan pertolongan. Mujizat terjadi atas orang-orang yang sedang mengalami keteraniayaan. Yesus lakukan bersama dengan para muridnya. Tetapi ketika situasi kematian Kristus, kita bertanya, kemana Petrus dan kawan-kawan? Di manakah dia sementara menghadapi masa-masa kesengsaraan Yesus ditangkap, dan sejak itu para murid tercerai-berai. Seperti apa yang Yesus katakan kepada para murid malam sebelum dia ini ditangkap. Perubahan itu ada sedemikian rupa besar. Tidak hanya perubahan itu terjadi kepada para murid yang awalnya memiliki satu keberanian yang luar biasa, tetapi juga suasana menjadi hening. Dengan kematian Yesus, cerita tentang Yesus seolah-olah mati. Cerita tentang kebaikan Yesus hening untuk
untuk sesaat. Para murid tidak bisa melakukan aktivitas seperti apa yang dilakukan pada saat Yesus bersama dengan para muridnya sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, dan kemudian mati. Kegembiraan karena melihat mujizat, sukacita karena ada banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Kristus, hari itu juga berubah menjadi sunyi dan sepi. Seolah-olah angin itu hanya sepoi-sepoi basah. Ketakutan dan tercerai-berainya mereka, itu semua teralami dan terjadi pada saat kematian Yesus Kristus, menunjukkan dan membuktikan bahwa ketika Yesus Kristus itu mati di situ, maka membawa satu perubahan yang sedemikian rupa, jelas, nyata atas segala-segalanya. Hari-hari ini peristiwa yang terdekat dengan kita, yaitu bahwa kita sendiri berada dalam pergumulan dan perjuangan yang berat melawan virus COVID-19. Berita-berita yang kita dengar hampir di sebagian besar orang, berita itu adalah berita yang menakutkan, berita yang mencemaskan, berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan, berita yang seolah-olah sudah menutup akan pintu masa depan di dalam kehidupan ini. Semakin bertambahnya jumlah pasien yang cukup signifikan. Kalau kita melihat update setiap hari di layar televisi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perimbangan antara yang sembuh dan yang mati memaksa dan mengkondisikan setiap orang harus kehilangan ketentraman dan kenyamanan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, cukup dijawab dengan hati masing-masing. Apakah kondisi yang terjadi di luar sana berpengaruh besar saat ini terhadap kehidupanmu? Ketika saat ini dilarang untuk bersalaman, harus menjaga jarak, memakai masker, tidak boleh berkerumun, tempat keramaian menjadi sunyi sepi, mata pencarian terganggu, pendapatan berkurang tajam, bahkan PHK terdengar di mana-mana. Seolah-olah kehidupan yang selama ini memberi untuk dinikmati sukacitanya sepi dan mati karena kasus virus corona atas negeri dan bangsa kita ini. Perenungannya adalah, apakah Yesus mati dan tidak bangkit? Ini yang kedua. Apakah Yesus itu mati dan tidak bangkit? Salah besar jika ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati. Dan juga salah besar jika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Alkitab kita mencatat sangat-sangat jelas kronologis kematiannya. Bagaimana dia mati, siapa-siapa yang menjadi saksi kematiannya, dan itu tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Dan Alkitab pun mencatat dengan baik dan jelas kapan dia bangkit dan bagaimana dia bangkit. Jika Allah membuat satu goncangan sejarah kemanusiaan yang sangat besar,
Baru pertama kalinya dalam sejarah kehidupan manusia, orang mati kemudian hidup untuk selamanya dalam kurun waktu 3 hari lamanya. Dia sanggup memulihkan keadaan, mengembalikan keberanian para murid yang mengalami rasa takut, khawatir dan cemas, membuat orang yang menolak dan tidak percaya mereka menjadi percaya dan bertobat. Hanya dibutuhkan dalam waktu tempo 3 hari Allah melakukan perkara yang besar. Waktu 3 hari memang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, dan bahkan dia sendiri telah sampaikan kepada para muridnya lewat tanda Yunus. Namun para murid tidak pernah tahu dan memahami, mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Sementara dalam persiapan khotbah saya diingatkan dengan seorang hamba, seorang nabi yang bernama Habakuk. Di dalam kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Berbantahan dan pertikaian terjadi. Kita perlu tahu bahwa nabi ini bertindak atas nama bangsa Yehuda, umat Israel yang sedang mengalami kondisi yang terpuruk oleh karena penindasan, yang sedang mengalami keteraniayaan oleh karena kekerasan yang terjadi atas bangsa Kasdim yang datang, yang menyerang dengan kekuatan yang begitu besar. Dan pada saat itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan bangsa Yehuda, umat bangsa Israel untuk dia melawan dengan kekuatan yang besar itu. Luar biasa kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Mempertanyakan waktu di sini. Gereja Tuhan, orang percaya saat ini harus bertindak hal yang sama seperti yang dilakukan Habakuk hambanya. Berteriak, berdoa, menjerit, menangis untuk pemulihan negeri, buat bangsa dan dunia. Kegerakan doa dan perendahan diri saat ini terdengar di mana-mana. Doa rantai ada di setiap gereja, di media sosial yang Bapak Ibu punya di sana. Dapat kita lihat di negara-negara, banyak orang berada di pinggir jalan, berdoa, berteriak, menangis, menjerit, memohon, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu dilakukan. Juga termasuk di mal-mal, di rumah-rumah, di kampung-kampung. Ada kegerakan yang sama. Seolah-olah hari ini adalah kita sebagai satu wakil dari negeri. Umat Tuhan menjadi wakil bagi negeri kita, bangsa kita. Kita bertindak hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Berteriak, menjerit,
menangis, merendahkan diri. Agar supaya bumi ini terlepas dari bencana besar pandemi virus corona. Jika Allah hanya butuh 3 hari membuktikan kemenangan besar atas maut dan kuasa kegelapan, serta membuat perubahan dan pemulihan, kita berdoa waktu yang tidak lama buat pemulihan terjadi bagi bangsa kita, bagi negeri kita. Jika bangsa kita ini dipulihkan, ekonomi dipulihkan, keluarga-keluarga pun pasti dipulihkan, maka di sana ada harapan baru. Berarti juga akan ada hari esok. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dan dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Seperti doa Habakuk inilah kita berdoa buat negeri kita, buat bangsa kita pada saat ini. Apa yang diketahui Nabi Habakuk tentang Tuhan bangsa Israel ketika dia berkata, Tuhan telah ku dengar kabar tentang Engkau. Kabar yang seperti apa yang didengar oleh Habakuk? Kabar yang memulihkan, kabar yang membangkitkan, kabar yang membuat orang bersuka cita, kabar yang membuat orang mengalami satu perubahan hidup, kebangkitan iman. Kabar tentang bagaimana Allah bangsa Israel membuat mujizat demi mujizat. Dan kabar itu yang dilihat, yang diketahui, yang didengar oleh Habakuk, itu juga kiranya terjadi atas negeri dan bangsa kita. Sekali lagi mewakili bangsa dan negara, gereja Tuhan bertindak hal yang sama. Kita tahu siapa Allah kita. Dia lakukan perkara yang besar. Dan peristiwa Paskah ini, dia telah membuat satu kemenangan yang besar yang tidak pernah orang bisa lakukan, karena bangkit dari antara orang mati. Apa yang terjadi? Permohonannya adalah supaya apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan perbuat pada masa yang lalu, seperti doanya dari Habakuk, berita baik, kabar belas kasihan, kabar penghentian malapetaka, disinarkannya lah kejahatan, dihancurkannya keangkuhan. Biar itu terjadi juga pada saat ini, hari ini. Tidak ada masa lalu, tetapi sekarang dan selamanya. Kami akhiri khotbah saya pada pagi ini dengan ilustrasi. Ada seorang ayah memiliki 4 orang anak. Satu saat menyuruh 4 orang anak ini untuk pergi ke hutan, tapi dalam tempo yang berbeda, dalam masa yang berbeda. Anak yang pertama, dia datang pergi ke hutan pada musim dingin. Anak yang kedua pergi ke hutan pada musim semi. Anak yang ketiga pergi ke hutan pada musim panas. Dan anak yang keempat, dia pergi ke hutan pada musim gugur.
Setelah 4 anak tersebut dalam masanya itu, orang tua memanggil. Kemudian bertanya, apa yang engkau lihat anakku? Anak yang pertama berkata, dia melihat pohon pir tampak sangat jelek dan batangnya bengkok karena pada musim dingin. Anak yang kedua, karena dia melihat di musim semi, dia berkata, pohon pir itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Anak yang ketiga kemudian berkata, pohon pir dipenuhi dengan bunga-bunga yang menyebarkan bau yang harum. Dan anak yang keempat, dia berkata, ia tidak setuju dengan pendapat kakak-kakaknya. Sebab ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian sang ayah berkata kepada mereka, apa yang dia katakan kepada anak-anaknya? Anak-anakku, ayah mau berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Karena apa yang engkau lihat itu benar semua, tidak ada yang salah. Tetapi pesan adalah mulai saat ini jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kita menghadapi dengan situasi negeri zaman seperti yang kita alami, kita hadapi, masa sulit sedang terjadi, kondisi keadaan mengalami satu perubahan. Tapi perlu kita ingat, yang kita nilai tidak hanya hari ini, tetapi ada hari esok, ada harapan yang baru. Karena kehidupan kita ini berjalan, dan di sana ada karya nyata Allah di dalam kehidupan kita, sehingga lewat kebangkitannya dari antara orang mati, maka Dia telah memberikan harapan yang baru bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Gembala berdoa firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur luar biasa Engkau menyapa kami. Kami percaya Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang telah hidup kembali. Engkau tahu persis pergumulan apa yang sedang dipergumulkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami juga percaya kuasa kebangkitan-Mu lah yang akan menyelesaikan, memulihkan akan kehidupan setiap kami, keadaan setiap kami, bahkan memulihkan keadaan bangsa yang ada saat ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama-sama, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dimampukan untuk menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk kami senantiasa percaya, berpegang, berpengharapan kepada kebenaran firman itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap sapaan-Mu yang telah memberkati kami, meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami tidak lagi gentar, kami tidak lagi sedih, kami tidak lagi ragu-ragu, tapi kami percaya Engkau yang telah hidup, Engkau yang telah bangkit, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan bertindak atas kami semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, tentunya kita akan memberikan persembahan dan dikumpulkan di keluarga masing-masing.
Kita akan mungkin di rumah memakai amplop sendiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita angkat amplop persembahan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kepadamu. Mari Tuhan, Kau berkati setiap keluarga-keluarga yang sudah memberikan persembahan kepadamu, terlebih gerejamu di tempat ini, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh menyelenggarakan ibadah kita, ibadah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita, dan kita sampai kepada di penghujung acara. Sebelum kita bersama-sama meninggalkan rumah Tuhan dan kita mengakhiri ibadah perayaan Paskah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, mari kita akan ambil waktu untuk kita berdoa syafaat sejenak. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita memohon melalui doa-doa syafaat kita kepada Tuhan atas pergumulan, khususnya pergumulan yang begitu luar biasa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya juga setiap kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu dengan segenap hati, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan lewat doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah kami
yang boleh kami selenggarakan, memperingati hari kebangkitan-Mu. Kami percaya melalui ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing ini, kami diberkati oleh Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan, dan kuasa kebangkitan-Mu memberikan pengurapan secara tersendiri kepada kami, untuk kami bersama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Dengan kemenangan dan kuasa daripada kebangkitan Kristus, maka saat ini seluruh jemaat bersyafaat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami berseru, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa kami. Kami sedang berada di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasa. Berbagai aspek daripada kehidupan kami dipengaruhi Tuhan, terkena dampak dengan adanya virus corona ini. Namun satu hal yang kami tahu dan kami percaya, kuasa kebangkitan Tuhan mendatangkan kemenangan. Kuasa kebangkitan-Mu memberi kuasa kepada setiap orang-orang percaya, dan kuasa doa orang-orang percaya yang saat ini dinaikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati dan menolong bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkatilah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke tingkat yang paling bawah. Kami percaya saat ini mereka sekalian berjuang sekuat tenaga untuk memikirkan, mencari solusi jalan keluar, bagaimana mengatasi, oh Tuhan, wabah yang demikian terjadi. Satu hal yang kami mohonkan, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, bahkan Tuhan memberikan kemampuan kepada para pemimpin kami, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik, dan apa yang dilakukan dan direncanakannya seterusnya, semuanya itu boleh membawa pemulihan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat para pejuang-pejuang kesehatan yang saat ini terus berjuang untuk menangani para pasien virus corona, baik para dokter, tim medis, perawat, dan yang lain sebagainya. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk mereka sekalian. Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, berikan kesehatan yang luar biasa prima buat mereka, sehingga mereka walaupun harus setiap saat berhubungan, bersentuhan dengan pasien-pasien ini, tetapi penjagaan Tuhan luar biasa atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk keluarganya, kiranya Tuhan juga akan memberkati keluarga para medis ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga doakan untuk para pasien, kiranya Tuhan yang akan melawat mereka. Tuhan melewatkan mereka dari masa-masa krisis sakit mereka ini, dan Tuhan pulihkan kembali kesehatan dan sakit penyakit mereka, sehingga mereka bisa segera pulang, segera kembali lagi berkumpul bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami juga mohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati, menyertai, dan tudung ilahi beserta dengan mereka, sehingga jemaat-Mu boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berkati segala keperluan kebutuhan mereka. Di saat-saat yang seperti ini, kami semuanya jemaat-Mu berada di rumah, kiranya Tuhan juga tolong kami, supaya kami boleh, oh Tuhan, dengan suasana sukacita, damai, sejahtera, bahkan kami bersama-sama boleh senantiasa nyatakan syukur kami kepada Tuhan. Berkati segala pekerjaan usaha kami, supaya setiap hari kebutuhan kehidupan kami boleh tercukupi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, segala hormat kemuliaan bagi-Mu, dan inilah syafaat dan doa kami yang kami serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan pandanglah, arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima segala berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya dengan kuat kuasa kemenangan atas kebangkitan Kristus, pada saat ini juga kuat kuasa kemenangan dan berkat-Nya itu diturunkan atas kita sekalian. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan bersama dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kami atas nama Gembala Jemaat, Rohaniwan dan seluruh majelis gereja Salma Sungaran mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat gereja Salma Sungaran. Biarlah dengan kebangkitan dan kemenangan dari kuasa maut yang terjadi pada peristiwa Paskah ini akan juga diberikan kepada setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi hari-hari kita dengan kekuatan kuasa kebangkitan Kristus, dan kita diberikannya kemenangannya untuk hari-hari hidup kita yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.